أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kajian siang ini kita akan berbicara tentang makanan, tetapi bukan kuliner ya, tapi ini tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau kita membaca kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di situ terkandung banyak wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi saudara-saudaraku, Rasulullah itu sering berpesan pada orang per orang, kepada Anas bin Malik yang menjadi pembantunya misalnya, kemudian kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkatnya, kemudian kepada Jabir sahabatnya, kepada Mu'adz bin Jabal, kepada para sahabatnya, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib. Kitab ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain yang dikumpulkan secara spesifik. Misalnya kita berbicara tentang hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, maka kita bisa mendapatkan dalam kitab Bulughul Maram misalnya, atau kumpulan hadis-hadis sahih dari Syaikhan misalnya Bukhari Muslim, dan banyak mengandung fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, maka kita bisa menemukan dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Nah, kitab Wasiatul Mustafa ini juga demikian, tapi ini hanya secara spesifik dikhususkan pada pesan-pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau pesan-pesan ini diikutin, kata Rasulullah dalam pembukaan kitab ini, maka insya Allah akan hidup hamidan, terpuji, dan akan mati syahid. Kata Nabi, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Inni ushika al-yawma biwasiyatin, in anta hafiztaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Wahai Ali, kata Nabi, kamu adalah umatku dengan sebuah kedudukan seperti Nabi Harun dari Nabi Musa. Hanya saja sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu pada hari ini, apabila kamu bisa menjaga wasiat ini, maka kamu hidup dalam keadaan terpuji dan kamu mati dalam keadaan syahid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Apa pesan-pesan beliau? Pesan pertama atau wasiat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man akala al-halal safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, man akala al-halalah, barang siapa yang makan makanan yang halal, safa dinuhu, maka agama orang tersebut akan jernih, akan bersih. Wa raqqa qalbuhu, dan hatinya menjadi lembut. Wa lam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi doa orang tersebut.
tidak ada hijab ya dalam doanya, tidak ada penghalang. Jadi ternyata makanan halal bisa membuat hati kita lembut, bisa membuat agama kita jernih, bersih, dan doa kita diijabah. Jadi kalau ada orang dikasih tahu agama, dikasih tahu tentang kebenaran, keras hatinya, nggak mau dengerin misalnya, nggak mau ngikutin, barangkali ada makanan yang tidak bersih yang ia konsumsi, barangkali ada makanan haram. Begitupun dengan seseorang yang misalnya berdoa tapi nggak kunjung diterima, nggak kunjung dikabulkan. Nah, silakan dicek apakah makanannya ada yang haram atau ada yang syubhat. Memperhatikan makanan ternyata berdampak pada 3 persoalan tersebut. Jadi orang yang tidak menjaga makanannya, artinya makan makanan yang haram, maka agamanya menjadi keruh, kira-kira begitu mafhum mukhalafahnya. Hatinya menjadi keras dan doanya akan terhalang untuk sampai kepada Allah, sehingga sulit untuk diijabah atau dikabulkan karena ada penghalang. Yang kedua, apa pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, man akala syubahati istabaha alaihi dinuhu wa awlama qalbuhu wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa du'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Wahai Ali, kata Nabi, man akala syubuhati, barang siapa yang memakan makanan yang syubhat. Apa syubhat itu? Dalam satu keterangan, al-halal bayyinun, halal itu jelas, wal haram bayyinun, wa ma bainahuma syubhatun. Di antara kedua-duanya itu, di antara halal dan haram itu ada syubhat. Jadi kalau ada sesuatu yang masih meragukan, ini halal enggak ya? Oh enggak kayaknya. Apa ini kayaknya halal? Kayaknya halal apa enggak ya? Ini apa haram ya? Oh kayaknya enggak haram juga ini, tapi enggak halal juga. Wah, berarti bisa di tengah-tengah, itu bisa jadi syubhat. Dalam pesan ini, dalam wasiat ini, barang siapa yang makan makanan yang syubhat di antara halal dan haram itu, maka agama orang tersebut menjadi tidak jelas. Istabaha alaihi dinuhu, maka agama orang tersebut menjadi tidak jelas. Ya Allah. Awlama qalbuh, dan hati orang tersebut menjadi gelap. Jadi makan syubhat saja bisa membuat agamanya tidak jelas dan hatinya menjadi gelap. Na'udzubillah. Wa man akala al-haram mata qalbuh. Barang siapa yang makan makanan haram, mata qalbuh, maka mati hatinya. Wa khaffa dinuh, dan agamanya menjadi ringan. Wa du'ufa yaqinuh, dan keyakinannya menjadi lemah. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah menghalangi doa orang tersebut. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadah orang tersebut menjadi sedikit. Ini dampak-dampak daripada makanan haram. Hatinya mati. Gimana kalau sudah hati mati? Jangan katakan kebenaran, susah masuk. Mendengar panggilan azan enggak mantap sama sekali, enggak ngaruh. Ya mungkin hanya mendengar pesan-pesan kebaikan, enggak ngaruh juga. Wa khaffa dinuh, agamanya menjadi ringan. Jadi cenderung nanti mengenteng-entengkan agama. Akhirnya muncul misalnya Islam KTP, Islam yang hanya ada dalam identitas tetapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Kenapa? Karena diringan-ringankan, menjadi agamanya menjadi ringan, bukan sesuatu yang mengontrol. Padahal mestinya agama itu adalah pengawas kita, pengontrol kehidupan kita. Kemudian wadu'ufa yaqinu, dan keyakinannya menjadi lemah. Keyakinan kepada Allah tidak lagi dominan. Orang yang yakin kepada Allah akan tenang hidupnya, akan senantiasa bersandar kepada Allah, akan mudah menyandarkan persoalan-persoalannya kepada Allah, dan keyakinannya kepada Allah akan semakin mantap. Nah, ini menjadi lemah. Kenapa? Karena makan makanan haram. Dan yang paling parah juga
wa hajaballahu da'watahu, maka doanya akan dihijab, akan ada penghalang dalam doanya dengan Allah. Artinya ketika doanya terhalangi, maka otomatis tidak diijabah, otomatis tidak terkabul. Makanya silahkan berdoa 1000 kali pun, kalau kita masih makanan kita belum dijaga, na'udzubillah, kita harus berlindung kepada Allah dari makanan-makanan yang tidak halal. Karena ternyata sangat susah kalau makanan-makanan kita masih tidak halal, sangat susah doa-doa kita jika dikabulkan oleh Allah. Dan juga wa qallat ibadatuhu, ibadahnya menjadi sedikit. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah dampak daripada makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan itu tidak selesai begitu saja. Setelah kita makan, masuk ke dalam perut, dibuang lagi ke pembuangan misalnya, lalu itu selesai begitu saja. Enggak, ada dampak-dampak. Apalagi ketika makanan itu, kenapa? Karena makanan itu dicerna, masuk ke pencernaan, sehingga ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran. Dan yang menjadi darah ini nanti bisa menjadi daging dan seterusnya, sehingga akan membentuk satu karakter yang buruk. Kalau dasar dari karakternya adalah noda, artinya sesuatu yang haram, maka tumbuhnya nanti juga bisa jadi haram. Makanya ini harus kita jaga betul. Dan dampaknya akan susah orang itu untuk belajar agama, akan susah masuk ilmu Allah itu, ajaran-ajaran Allah akan susah masuk. Bahkan kalau ngafalin Al-Quran bisa jadi juga akan susah, akan cepat hilang hafalannya. Kenapa? Karena makanannya haram. Jadi makanan yang halal memiliki konsekuensi, yaitu agama kita menjadi bersih, jernih, dan seterusnya. Tetapi juga makanan yang haram juga punya konsekuensi dan dampak terhadap kehidupan kita, termasuk terhadap doa-doa kita kepada Allah. Nah, barangkali ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pesan dan wasiat penuh hikmah kepada kita, karena sejatinya pesan Nabi kepada sahabat-sahabatnya, termasuk dalam kitab ini kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, adalah juga pesan kepada kita semua, pesan kepada umatnya. Sama dengan Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan katakan Muhammad, perintahnya kepada Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya juga kepada kita semua. Qul id'ullaha aw id'ur rahman, misalnya, qul, katakan Muhammad, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, aw id'ur rahman, atau berdoalah kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Artinya tidak hanya kepada Nabi Muhammad, meskipun Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya perintah-perintah di dalamnya juga berlaku kepada umat-umat Nabi Muhammad seluruhnya. Begitupun dengan hadis-hadis Nabi, meskipun Nabi berpesan kepada satu orang sahabat, 3 orang sahabat Nabi, tetapi sesungguhnya kandungan yang terdapat dalam pesan itu diperuntukkan juga untuk kita semua, untuk umat-umat Nabi Muhammad seluruhnya. Barangkali demikian kajian siang ini, semoga ini bermanfaat. Kita baru dua wasiat yang kita kaji siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.